Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Arif Faisal Habib. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sifat cahaya dengan nama mahasiswa Arif Faisal Habib, asal perguruan tinggi Universitas PGRI Yogyakarta, kelas A520 PGSD, NIM 2014 46000187. Jadwal pelaksanaan 1. Mengerjakan soal diskusi 1-5 tanggal Senin 15 Maret 2021. 2. Menyiapkan alat dan bahan Selasa 16 Maret 2021. 3. Praktikum saya dapat merambat lurus Rabu 17 Maret 2021. 4. Praktikum saya dapat dipantulkan Rabu 17 Maret 2021. 5. Praktikum saya dapat dipantulkan Rabu 17 Maret 2021. 6. Praktikum saya dapat dibiaskan Rabu 17 Maret 2021. 7. Praktikum saya dapat diuraikan Rabu 17 Maret 2021. Dan 8. Pembuatan video presentasi hari ini. Jadi hari ini tanggal isi dulu. Kita lanjutkan. Pengantar. Anda pasti sudah sering melihat pelangi seperti gambar 5 seperti ini pelangi. Pelangi biasanya muncul setelah hujan disertai panas. Bagaimana proses terbentuknya pelangi? Apakah pelangi dapat dikategorikan sebagai peristiwa optik? Apa kaitan pelangi dengan sifat cahaya? Anda dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut setelah melakukan kegiatan pada LKM 5 presentasi saya ini. Tujuan 1. Membuktikan sifat cahaya yang terjadi pada peristiwa sehari-hari. 2. Menganalisis fenomena sehari-hari yang menunjukkan penerapan sifat cahaya. C. Alat dan bahan. Yang pertama adalah kertas. Fungsinya adalah sebagai media cahaya merambat lurus, jumlahnya 2 lembar saja. Senter sebagai fungsi sebagai cahaya, jumlah 1 buah. Cermin datar sebagai alat pemantul cahaya, jumlah 1 buah. Gelas sebagai media menembus benda bening, jumlah 1 buah. Pensil, fungsinya untuk membuktikan pensil dapat dibiaskan, 1 buah. Air, fungsi untuk diisikan dalam gelas, secukupnya saja. Dan terakhir kaset LCD sebagai media pengurai, jumlahnya 1 saja. Di prosedur kerja, ini adalah prosedur kerjanya. Menurut hasil pengamatan saya, sifat cahaya yang merambat lurus, itu peristiwa saya mencontohkannya dengan cara menaruh kertas 2 seperti ini, yang sudah dibolongi seperti ini, dan kita menggunakan senter sebagai media cahayanya. Ini senternya dapat menembus atau merambat lurus sampai dengan di sana ada tembok. Dan ini manfaatnya biasanya merambat lurus itu dapat digunakan pada teleskop dan mikroskop. Yang kedua, dapat dipantulkan. Dapat dipantulkan medianya yang saya gunakan adalah kaca datar dan senter. Dan ini caranya adalah taruh kaca di sebelah sini dan senternya diarahkan ke kaca sehingga akan memantulkan cahaya dan akan memantulkan ke tembok. Biasanya dipakai untuk cermin di perempatan atau yang kaca cembung seperti itu. Yang ketiga, menembus benda bening. Praktek saya adalah dengan cara gelas yang ditaruh di dekat tembok dan kemudian diarahkan senter ke arah tembok. Jadi nanti cahaya akan menembus gelas itu. Dan manfaatnya biasanya adalah cahaya dari lampu motor menembus kaca lampu dan akhirnya bisa menerangi jalan. Jadi seperti di lampu motor atau mobil, itu cahaya bersinar menembus kaca lampu
pada mobil atau motor tersebut. Jadi akan menembus seperti itu. Yang keempat, dapat dibiaskan. Alat gelas lagi dan diisi air, kemudian dimasukkan pensil atau bolpen ke dalamnya. Dan hasilnya seperti ini, seperti dibiaskan. Ini seperti patah ya. Ini antara ini dengan ini seperti patah. Biasanya dipakai untuk pembuatan kacamata. Biaskan. Dapat diuraikan. Ini pada pengamatan praktek saya menggunakan kaset CD yang sudah tidak dipakai. Dan ini kaset CD-nya. Lalu kita tinggal senterkan atau saya akan menguraikan dan akhirnya menjadi seperti pelangi seperti berikut. Ini biasanya digunakan pada pembuatan CD. Sekarang F diskusi. Pada kendaraan bermotor, Anda pasti memiliki kaca spion di kedua sisinya. Spion dapat membantu Anda melihat bayangan benda lain di belakang Anda saat berkendara. Spion dibuat dengan menggunakan cermin cembung. Jelaskan alasannya. Alasan saya, spion dibuat dengan menggunakan cermin cembung karena sifat dalam cermin cembung adalah maya, tegak, dan diperkecil. Agar semua objek, benda yang terpantul dan dapat tertangkap dan masuk sehingga tercipta bayangan yang diperkecil pada cermin cembung. 2. Pada gelas bening yang berisi air, Anda dapat melakukan percobaan sederhana tentang pembiasaan. Caranya, masukkan pensil ke dalam gelas tersebut dan Anda akan melihat pensil seolah-olah dibelokkan ketika memasuki air. Jelaskan fenomena ini dan kaitkan dengan konsep atom dan molekul. Jawaban saya, pensil yang dicelupkan sebagian dalam air akan terlihat patah dikarenakan jalannya cahaya dari bagian pensil yang berada di atas permukaan air dan dari bagian yang tercelup dalam air menempuh lintasan yang tidak sama. Cahaya dari bagian pensil yang berada di atas permukaan air menempuh lintasan lurus dari bagian pensil menuju mata. Sedangkan cahaya dari bagian pensil yang tercelup dalam air menempuh lintasan yang telah dibelokkan karena terdapat dua medium berbeda yang dilaluinya. Air dan udara. Dari bagian pensil menuju mata. Mata kita menerima cahaya yang masuk dan otak kemudian mengolahnya. Otak menginterpretasikan cahaya yang masuk selalu menempuh lintasan lurus. Padahal untuk bagian pensil yang berada di dalam air, cahaya telah dibiaskan. Dengan demikian, akan muncul gambaran dalam otak kita bahwa bagian pensil yang berada di atas permukaan air dan bagian yang tercelup tidak berada suatu garis lurus. Bukan pensil yang lurus, karena itulah pensil akan terlihat bengkok atau bahkan patah. Jadi ya seperti itu contohnya tadi seperti di atas ini yang saya buat. Seperti ini. Seperti ini akan terlihat seperti patah atau dibengkokkan seperti itu. Soal ketiga, Randi sedang bersiap-siap berangkat ke kampus. Setelah mandi dan berpakaian, Randi bercermin di depan cermin rias di kamar kosnya. Bagaimana bentuk dan sifat bayangan Randi pada cermin tersebut? Jelaskan mengapa demikian. Penjelasan saya, bayangan Randi akan terlihat terbalik. Misal tangan kanan akan tampak tangan kiri di cermin. Begitupun sebaliknya. Sedangkan sifat bayangan Randi pada cermin adalah tegak, maya, atau semu dan sama besar. Karena Randi menggunakan cermin datar. Sifat sama besar dan tinggi bayangan Randi akan terlihat sama di cermin. 4. Anda tentu sering melihat peristiwa terbentuknya pelangi setelah hujan. Uraikan proses terbentuknya warna-warna pada pelangi tersebut. Jawaban saya, proses terbentuknya warna-warna pada pelangi terjadi karena pembiasan cahaya. Cahaya matahari yang melewati sebuah tetes hujan akan dibiaskan melewatinya. Nah, proses pembiasan ini yang memisahkan cahaya putih menjadi warna spektrum. Warna spektrum adalah warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu, atau yang sering kita tahu dengan singkatan magikuhibinium. Kemudian warna-warna itu memantul di belakang tetes hujan, yang akibatnya cahaya tampak melengkung menjadi pelangi. 5.
Gerhana merupakan salah satu fenomena alam yang dapat membuktikan sifat cahaya. Menurut Anda, sifat cahaya yang mana yang dibuktikan oleh gerhana? Berikan penjelasannya. Cahaya yang dibuktikan oleh gerhana adalah bersifat merambat lurus. Pada sifat ini, pembuktian sifat cahaya dapat dibuktikan berdasarkan benda untuk meneruskan cahaya. Benda yang tidak dapat ditembus tidak bisa diteruskan cahaya yang mengenainya. Cahaya digolongkan sebagai bentuk radiasi. Radiasi adalah sesuatu yang memancar keluar dari suatu sumber, tapi bukan merupakan zat. Cahaya matahari dapat merambat melalui ruang hampa. Kelajuan gelombang ini adalah 300 juta meter per detik. Saat kamu menyorotkan senter di tempat yang gelap, maka akan tampak cahaya senter memancar lurus tidak berbelok. Simpulannya adalah, sifat-sifat cahaya ada beberapa macam, antara lain merambat lurus, menembus benda bening, dapat dipantulkan, dapat dibiaskan, dan dapat diuraikan. Dari kelima sifat tersebut dapat dibuktikan dengan melakukan praktikum-praktikum sederhana, seperti halnya yang saya lakukan di atas tadi. Demikian hasil presentasi yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.